Desa Penglipuran, desa yang konon katanya sudah ada sejak 700 tahun yang lalu ini mulai banyak dilirik wisatawan setelah pada tahun 2016 dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia bersama dengan dua desa lainnya, yaitu Desa Vilsson di Belanda dan Desa Mawilynong di India. Tak cukup sampai di situ, Desa Penglipuran menjadi desa pertama sebagai percontohan desa wisata di Indonesia pada tahun 2015 lalu. Lalu bagaimana awal mula Desa Penglipuran menjadi desa terbersih dan apa saja keunikannya? Mari bercerita. Pulau Dewata alias Bali alias Everyday is Holiday in Bali memiliki 3 desa adat di mana masyarakatnya masih benar-benar keturunan asli Bali atau disebut Bali Aga. Desa adat pertama yakni Desa Trunyan, kedua Desa Tenganan, dan terakhir Desa Penglipuran. Secara geografis, Desa Penglipuran terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Menyandang sebagai desa wisata dengan adat Bali yang masih sangat kental, Desa Penglipuran menyimpan banyak pertanyaan bagaimana awalnya desa ini menjadi desa terbersih dan menyimpan segala keunikannya. Terkait kebersihan desa, hal yang mengatur ini sudah termaktub dalam Awik-Awik atau Peraturan Desa. Aturan ini merupakan implementasi dari filosofi kehidupan desa adat, yakni Trihita Kirana atau 3 sumber untuk hidup harmonis. Aspek pertama yakni parahianya, yakni aspek ketuhanan. Kedua, aspek pawongan, aspek hubungan antar sesama manusia, dan terakhir aspek palemahan, yakni hubungan antara manusia dengan alamnya. Atas dasar Trihita Kirana, masyarakat desa adat Penglipuran mentaati setiap peraturan yang mereka yakini adalah untuk menjaga kearifan leluhur. Prinsip gotong royong juga diterapkan untuk menjaga kebersihan desa. Semua warga serempak dan kompak untuk peduli pada kebersihan desanya sendiri. Itu merupakan suatu budaya bersih kita. Jadi memang masyarakat kita itu memang dari awal memang merupakan dengan konsep gotong royong yang selalu kita lakukan dari dulu sampai sekarang untuk menjaga lingkungan, terutama itu salah satunya adalah kebersihan. Memang di desa adat melalui organisasi-organisasi di bawah adat itu kita melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan itu rutin tiap bulan. Di samping juga kalau di rumah-rumah memang tanggung jawab masyarakat. Jadi pekarangan sampai depan rumahnya itu semua warga yang punya. Jadi kalau pagi itu ibu-ibu bangun, masak air, ambil sapu, jam 6 itu, jam 7 udah bersih di sana. Itu otomatis setiap hari. Keunikan dari Desa Penglipuran adalah tata letak desa dan tata kelola desa yang masih memegang tradisi adat Bali asli atau Bali kuno. Tata kelola dan ruang ini disebut sebagai Trimandala, yakni pembagian menjadi 3 bagian. Bagian pertama, yakni Utama Mandala sebagai tempat ibadah berupa pura. Kedua, Madhyama Mandala sebagai daerah dedapuran. Dan terakhir, Kanistama Mandala sebagai area kotor. Konsep Trimandala tidak hanya berlaku untuk perumahannya saja, akan tetapi juga untuk tata kelola ruang desa. Rumah-rumah yang tertata rapi dan senada berjejer di depan sebuah jalan berbatu yang menanjak. Adanya konsep Trimandala membuat rumah-rumah yang ada di Desa Penglipuran memiliki bentuk yang sama. Tambak depannya sama, pagarnya sama, atapnya sama, bahkan dapurnya pun sama. Dan terdiri dari unsur yang sama juga. Membuat pengunjung seakan-akan dibawa menuju perjalanan spiritual di mana ujung jalan terdapat Pura Panataran, tempat paling suci dan tempat sembahyang penduduk setempat. Konsep awalnya adalah konsep pelestarian budaya, konsep pelestarian tradisi budaya oleh para tokoh-tokoh kami, para leluhur kami itu dilakukan di tahun 89 itu. Nah, itu ya mungkin jauh dari namanya pariwisata. Mereka nggak kenal namanya pariwisata tahun segitu. Nggak tahu mereka pariwisata, tetapi pada waktu itu mereka berkomitmen melalui forum desa adat itu. Ide itu masuk ke dalam forum desa adat, kemudian disetujui dan dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan pelestarian ini. Pembangunan demi pembangunan dilakukan untuk menunjang aktivitas sebagai desa wisata adat.
Pembangunan tersebut diawali dengan pembangunan angkul-angkul atau gapura desa. Nah, kemudian tahun 2016 juga kayaknya tuh kalau nggak salah, jadi desa juga berkomitmen untuk melakukan pelestarian terkait dengan ikon-ikon bangunan tradisional di dalamnya. Nah, tentunya ada ini dapur tradisional, dan ini balai yang tiangnya 6 atau balai sakar 6. Ini dua bangunan ini bukan bangunan utama. Jadi setiap pekarangan punya ini tata ruangnya. Kalau belum punya sekarang mungkin besok bisa dibangun. Tapi harus ada gitu ya. Karena gini, kenapa harus ada? Karena setiap orang di dalam pekarangan itu mereka pasti punya ritual dalam hidupnya. Contoh menikah, tempatnya di sini. Potong biji di sini. Kalau ngaben juga di sini. Kalau dulu sebelum ada ngaben massal, di sini tempatnya. Nah, ngaben massal di sini tempatnya. Sehingga dua bangunan ini penting bagi setiap warga yang tinggal. Jadi satu pekarangan cuma ada satu pasang ini aja. Udah cukup. Jadi semua orang di dalam anggota keluarga itu di sini kegiatan upacara. Gitu. Keunikan lain dari Desa Penglipuran adalah Karang Memadu. Karang Memadu merupakan sebuah tempat isolasi atau pengasingan bagi warganya yang melakukan poligami atau poliandri. Menurut guide yang mendampingi kita, Bli Made Dongkol, hingga saat ini belum ada satupun warganya yang menempati Karang Memadu, alias belum pernah ada kejadian poligami atau poliandri semenjak tempat ini dibuat. Pada saat kita mengunjungi Desa Penglipuran kebetulan sedang melakukan festival tahunan yang bernama Penglipuran Village Festival. Festival di tahun 2021 ini merupakan festival ke-8. Serentetan acara banyak digelar, yang salah satunya adalah pameran bonsai yang dipamerkan di depan rumah masing-masing warga. Jika Anda tertarik untuk membeli salah satu bonsai yang dipamerkan, Anda cukup berbicara kepada pemilik rumah tempat bonsai itu dipamerkan. Menurut Bli Made Dongkol, pameran bonsai ini memiliki sistem bagi hasil. Pemilik asli dari bonsai bukanlah warga sekitar, melainkan warga dari desa luar. Jika bonsai tersebut terjual, maka pemilik bonsai harus membagi hasil penjualan dengan pemilik rumah tempat bonsainya dipamerkan. Bli Made Dongkol, yang merupakan guide yang menemani kami, merupakan bukti bahwa penerapan awik-awik atau aturan desa telah benar-benar menjadi filosofi kehidupan warga Desa Penglipuran. Bli Made Dongkol mengantar kami dari ujung bawah hingga ke ujung atas Desa Penglipuran dengan tulus, tanpa mengharap imbalan sepeser pun. Bahkan, saat kami memaksa untuk memberinya imbalan, beliau menolak dengan berkata, "Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk menemani dan menjelaskan budaya dan tradisi Desa Penglipuran kepada pengunjung." Sungguh luar biasa. So, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Tunggu part selanjutnya. Kita akan menyelam lebih dalam ke Desa Penglipuran. Ciao!